Mereka sezaman dengan Nabi Ibrahim. Artinya, ketika Musa bertemu Khidir, Khidir telah hidup ratusan tahun sebelumnya. Apakah ini berarti Khidir berada dalam dimensi waktu yang berbeda? Dalam surah Al-Kahfi ayat 61, Allah berfirman, "Maka tatkala mereka sampai ke pertemuan dua laut, mereka lupa ikan mereka. Lalu ikan itu mengambil jalannya ke laut itu dengan cara yang ajaib." Inilah awal dari peristiwa luar biasa ketika Nabi Musa bersama muridnya, Yusha bin Nun, melakukan perjalanan spiritual dan fisikal menuju sebuah pertemuan antara dua alam, tanda pertemuan dimensi. Di tengah perjalanan itu, mereka membawa bekal sederhana, roti dan seekor ikan yang telah dipanggang. Namun, sesuatu yang melampaui hukum alam terjadi. Dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Al-Bahar Al-Madid, dijelaskan bahwa di tempat mereka beristirahat, sebuah batu dekat mata air yang disebut Ainul Hayat atau mata air kehidupan, terjadi peristiwa luar biasa. Malam itu, kabut sejuk dari mata air tersebut menyentuh keranjang yang berisi ikan, dan dengan izin Allah, ikan itu hidup kembali, meloncat ke laut dan berenang, meninggalkan jalur seperti dimensi terowongan di dalam air. Pertanyaan ilmiahnya, bagaimana mungkin ikan yang telah dimasak bisa hidup kembali? Dari segi ilmu pengetahuan modern, tidak ada skenario biologis di mana jaringan mati dan termasak dapat hidup kembali. Namun, jika merujuk pada tafsir sebelumnya yang mengatakan bahwa penyebabnya adalah Ainul Hayat, maka peristiwa ini masuk dalam kategori mujizat atau campur tangan langsung dari Allah sebagaimana yang telah terjadi dalam kisah Ashabul Kahfi. Burung yang dihidupkan oleh Nabi Isa atas izin Allah, Nabi Hazkil yang menghidupkan ribuan tulang belulang manusia seperti yang telah kita bahas pada video sebelumnya, atau kelahiran Nabi Isa dari Maryam tanpa ayah. Adapun tafsir Al-Qurtubi, tafsir Al-Bagawi, dan hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim mendukung kategori kejadian luar biasa ini. Kebangkitan makhluk mati bukanlah mitos, tapi realitas dalam sistem dimensi yang dikuasai oleh Sang Maha Pencipta. Pertanyaan kedua, bagaimana ikan bisa menciptakan jalur terowongan dalam air dan tetap terbuka? Secara ilmiah, air bersifat cair dan tidak bisa membentuk lorong permanen. Laut secara hukum fisika akan langsung menutup kembali jika ada sesuatu masuk ke dalamnya. Namun, Allah menjelaskan bahwa air tersebut menjadi seperti terowongan. Peristiwa ini mirip dengan kisah pembelahan laut oleh Nabi Musa saat melintasi Laut Merah bersama Bani Israel. Air terbelah membentuk jalan, bukan hanya fenomena alam, tapi perwujudan dimensi yang berbeda, di mana hukum alam digantikan oleh hukum ketetapan ilahi. Inilah momen kunci. Disinilah logika dimensi mulai berperan. Jalur yang tercipta oleh ikan bukan hanya arah fisik, melainkan juga sebuah penanda